أن يومكم هذا يوم عيد الفطر ويوم السرور ويوم المغفور ويوم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم الله عليكم فيه الصيام. إذا صعد الخطيب على منبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أثابكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أجركم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب العالمين. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على معاند الدين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi harama siyami ayyama عيدا ضيافا لعباد الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك الذي جعل الجنة للمتقين. أشهد أن لا سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أدعى إلى صراط المستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. أما بعد فيا أيها المؤمنون والمؤمنات أوصيكم ونفسي بتقوى الله وتقوا يا متقون واتقوا الله حق تقاته ولا تموتوا إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jemaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Ada kalimat lain yang paling layak kita ungkapkan pada kesempatan yang mulia ini selain kalimat alhamdulillahi rabbil alamin.
Puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah menganugerahkan nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Di antara nikmat agung itu adalah diberikannya kita kemampuan untuk menghirup udara pada kehidupan ini, dan diberikanlah kita berupa anugerah hidup yang panjang, umur yang panjang, hingga kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, bersama orang-orang yang kita cintai. Salawat serta salam marilah pula kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita ke jalan kebenaran, yaitu agama Islam. Dan beliau pula lah seseorang yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Semoga kita yang hadir di tempat yang mulia ini termasuk golongan dari kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita tingkatkan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan iman dan takwa yang sebenar-benarnya, yakni dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Karena iman dan takwa inilah modal utama kita meraih keselamatan dan kebahagiaan di kehidupan dunia dan akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jemaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Dalam catatan sejarah, awal mula dilaksanakannya salat Idul Fitri, awal dilaksanakannya hari raya Idul Fitri pada tahun kedua Hijriah. Saat itu kaum muslimin mendapatkan kemenangan berupa kemenangan perang Badar. Dan dalam perayaan ini seakan-akan merayakan dua kemenangan. Yang pertama, merayakan kemenangan atas kaum muslimin atas perang Badar. Dan yang kedua, merayakan atas kaum muslimin karena telah sukses untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dalam tradisi di bangsa Indonesia ini, hari raya Idul Fitri terkenal dengan nama Lebaran. Para ahli bahasa telah menyebutkan bahwa kata Lebaran salah satunya diambil dari bahasa Jawa, yaitu lebar, yang memiliki arti selesai. Dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, kata Lebaran dimaknai sebagai hari raya umat Islam yang jatuh pada tanggal 1 Syawal setelah selesai menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan. Makna ini selaras dengan kenyataan bahwa pada hari Lebaran kita sudah selesai menjalankan kewajiban puasa dan mewujudkan dalam bentuk perayaan sebagai wujud syukur kita kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jemaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Kebahagiaan yang kita rasakan ini sungguh kurang lengkap jika kita rayakan sendiri. Kebahagiaan akan terasa lebih nikmat jika bisa dirayakan bersama orang-orang yang kita cintai. Hal inilah yang memunculkan tradisi di negara Indonesia, yaitu tradisi mudik. Sebuah tradisi yang berisikan kerinduan di tanah rantau untuk pulang melihat kembali tanah kelahiran. Kerinduan tanah kelahiran ini juga pernah dirasakan oleh Rasulullah SAW yang telah disebutkan di sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi.
Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil Makkah ma'ati abaki min biladi wa abaki illayya walau ba'ana qaumi uradil minki ma sakantu khairati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alangkah indahnya dirimu wahai Mekah, engkaulah yang paling aku cintai. Seandainya saja dulu penduduk Mekah tidak mengusirku, maka aku akan tetap tinggal di Mekah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jika kita renungkan lebih mendalam, hakikat muting adalah kembalinya kita ke pangkuan orang tua. Orang tua adalah sosok yang paling berjasa karena telah melahirkan kita ke dunia ini. Sosok yang telah menjadi pahlawan kesuksesan di kehidupan kita ini. Maka janganlah sombong dengan keberhasilan, dengan apapun yang telah kita raih, karena semua itu tidak lepas dari jasa dan doa kedua orang tua. Bagaimanapun kondisi mereka, seperti apapun keadaan mereka, mereka adalah sosok yang harus kita cintai, harus kita patuhi, harus kita hormati, karena keriduan dan keikhlasan orang tua akan menjadi sumber kesuksesan kita di dunia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridallahu birri walidain wa suhtullahu bi suhti walidain. Artinya, keriduan Allah tergantung kepada keriduan orang tua, dan marahnya Allah adalah marahnya orang tua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Lebaran kali ini bisa menjadi momentum untuk bersimpuh kepada orang tua atas segala khilaf dan kesalahan yang selama ini kita perbuat kepada mereka. Marilah kita tancapkan di dalam hati kita untuk jangan lagi menyakiti hati dan fisik mereka. Marilah kita bersama-sama sepulang dari tempat yang mulia ini, kita raih kedua tangannya, kita peluk tubuh mereka yang dulu kekar merawat kita dan sekarang sudah mulai rapuh karena termakan oleh usia. Mintalah keriduan dan keikhlasan dari mereka untuk bekal dalam hidup kita. Coba kita lihat kembali bagaimana perjuangan seorang ibu melahirkan kita. Dengan darah yang bercucuran, keringat yang tidak lagi berhenti, ibumu menangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap lisan yang keluar dari bibirnya adalah hanya untuk doa untuk para anaknya. Tapi mengapa kita selalu menyakiti hati mereka? Maka anak yang hari ini masih mampu menatap wajah kedua orang tua, menatap wajah ayah dan ibunya, menatap wajah keluarganya, tataplah wajah ibumu, tataplah wajah ayahmu, tataplah wajah-wajah para keluargamu, tataplah wajah orang yang engkau cintai. Karena ketika kita menatap wajah keluarga kita dengan tatapan kasih sayang, maka Allah akan menuliskan suatu pahala, yaitu pahala haji yang bagus. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi kita yang orang tuanya sudah dipanggil oleh Allah